Gula pernah menjadi komoditas ekspor yang sangat menguntungkan sekitar pertengahan abad 18. Hal tersebut pula yang menjadi ide Praja Mangkunegaran yaitu Mangkunagara IV untuk mengembangkan perkebunan gula hingga mendirikan pabrik gula. Berawal dari tidak dikembalikannya tanah yang telah disewa oleh pengusaha Eropa, Praja Mangkunegaran mengubah sistem perekonomian mereka dengan memanfaatkan apanase atau tanah lungguh yang masih mereka miliki untuk dikembangkan menjadi perkebunan. Guna mengolah hasil perkebunannya, Mangkunagara IV memilih mendirikan pabrik gula di daerah Malangjiwan dan diberi nama Pabrik Gula Colomadu. Nah, Malangjiwan ini merupakan wilayah dari Mangkunegaran. Jadi penamaan Colomadu oleh Mangkunagara IV itu diharapkan bahwa ini akan menjadi pusat kesejahteraan. Nah, Gunung Madu, pusat kesejahteraan, Tasik Madu ini menjadi pusat kesejahteraan, kekayaan bagi Mangkunegaran. Pribumi ini tidak bisa dianggap remeh waktu itu oleh Belanda, bahwa orang pribumi atau orang Jawa tidak punya pemikiran terhadap perkembangan ekonomi yang maju, tapi Mangkunagara IV termasuk salah satunya mempelopori itu. Melihat ada peluang mengembangkan bisnis berupa komoditas gula, yang saat itu tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat lokal namun juga mancanegara, Mangkunagara IV sampai membangun 2 pabrik gula, yaitu Colomadu dan Tasikmadu. Ekspor dilakukan ke beberapa negara seperti Belanda dan Singapura, serta luar Jawa yaitu Banda Neira. Tahun 1863 adalah panen perdananya yang menghasilkan 6.000 pikul gula atau sama dengan 400 ton dari 135 bau sawah atau sama dengan 94,5 hektar. Angka produksi tersebut telah menyamai produksi gula per pikul di Pulau Jawa. Hal tersebut juga yang menjadikan pabrik gula Colomadu menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Dengan hasil produksi yang luar biasa itulah Praja Mangkunegaran dapat menghidupi dan mensejahterakan kerajaan dan para pekerjanya. Pemilihan wilayah pembangunan pabrik gula dan tanah sawah milik Mangkunegaran yang tidak berada di sekitar pusat pemerintahannya disebabkan adanya perjanjian Salatiga terkait kepemilikan tanah Mangkunegaran, diantaranya Karanganyar, Wonogiri, dan Kota Praja yang sampai sekarang menjadi Pura Mangkunegaran. Mangkunagara IV mencoba membudidayakan wilayah Karanganyar dan Wonogiri ini. Sebetulnya wilayah-wilayah ini waktu itu dipandang sebagai wilayah yang tandus, tidak menghasilkan, apalagi daerah Wonogiri ya. Tapi dengan ide beliau maka muncullah perkebunan-perkebunan dan juga pabrik-pabrik yang digunakan untuk mengolah hasil perkebunan itu. Tepatnya pada 8 Desember 1861, peletakan batu pertama pembangunan pabrik gula dilakukan. Dengan menggunakan dana pribadi milik Praja Mangkunegaran, pabrik gula Colomadu menjadi pabrik gula dengan mesin-mesin modern yang didatangkan langsung dari Eropa. Sudah mengenal apa sih yang namanya kapital, sudah mengenal bagaimana sistem perputaran modal. Jadi
pribumi ini tidak bisa dianggap remeh waktu itu oleh Belanda, bahwa orang pribumi atau orang Jawa tidak punya pemikiran terhadap perkembangan ekonomi yang maju. Tapi Mangkunegara IV termasuk salah satunya mempelopori itu. Berkembangnya pabrik gula Colomadu tidak terlepas dari campur tangan pihak kolonial Belanda. Mangkunegara mempekerjakan orang-orang Hindia Belanda untuk mengisi posisi mandor, pengawas, manajer, bahkan mengatur keuangan Mangkunegara. Namun, bisnis berjalan tidak selalu mulus. Jalan terjal juga pernah dirasakan Mangkunegaran pada masa pemerintahan Mangkunagara V. Ketika Mangkunagara IV itu mendirikan, kemudian sukses, kemudian nanti Mangkunagara V agak menurun, ya, karena terjadi beberapa persoalan internal. Nah, kemudian di tangan Mangkunagara VI itu mulai bangkit lagi dan bisa menyaur utang, kemudian bisa meningkatkan pendapatan. Nah, pada titik itu kita bisa melihat bahwa pemerintah kolonial itu juga menyadari bahwa bagi mereka sebenarnya tidak begitu menguntungkan keberadaan pabrik gula tersebut. Kemerosotan produksi gula juga terjadi setelah tahun 1886. Serangan Hamasreh menjangkit perkebunan tebu yang notabene adalah bahan baku untuk memproduksi gula. Karena kejadian itu pula pihak Hindia Belanda sampai berniat untuk menjual pabrik gula Colomadu untuk menutupi hutang produksi. Namun, niat tersebut diurungkan. Pemerintah kolonial pada masa itu, ya, melalui residen yang ada pada saat itu, Residen Span pada masa itu ingin menjual pabrik gula Colomadu. Jadi sudah ingin dijual, ingin agar apa? Agar bisa menutup utang-utang yang ada dimiliki oleh pabrik gula Colomadu. Tapi ternyata setelah ditawarkan, harga jualnya tidak cukup untuk membayar utang itu. Maka kemudian pemerintah kolonial tetap mempertahankan itu. Nah, mengapa tadi ingin mempertahankan? Ya itu tadi saya katakan, ingin agar keseimbangan politik di wilayah Coastal London, Projo Kejawen itu tetap terjaga. Jadi mereka masih tetap membantu, pemerintah kolonial tetap membantu dalam konteks bagaimana manajemennya, terus kemudian bahkan mengganti residen yang sebelumnya, diganti residen yang lebih bisa membantu agar perusahaan Colomadu tadi itu bisa lebih maju. Pada masa tersebut tidak banyak pabrik gula yang berdiri di tanah air, sehingga dapat dikatakan bahwa Mangkunagara IV menjadi pelopor gerakan perubahan sistem perekonomian pada era kolonial. Menjadi salah satu bukti bahwa Praja Mangkunegaran dapat berdiri di kakinya sendiri, dengan membudidayakan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat menghidupi kerajaannya. Dan akhirnya itu bisa lebih maju dengan pergantian residen tadi, dia menjadi kontrolir di situ, menjadi superintendent, itu membuat pabrik gula Colomadu kemudian bisa berkembang kemudian. Nah, itu salah satu dinamika bagaimana pasang surut terjadi pada pabrik gula Colomadu.